Hello, hi everyone, how are you today? I hope all of you in good condition and stay happy. So, welcome back to our lesson with Teacher Karno ya. Teacher berharap semua anak-anak dalam keadaan baik-baik saja dan tetap bersuka cita dalam pembelajaran daring kita. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran agama bersama dengan Teacher Karno. Sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita mulai pembelajaran. So, let's pray together. Follow me, okay? Dear God, thank you for your goodness today. Now we want to start our lesson religion. Please help us to understand our lesson and please help us to understand the word of Lord so we can do in our life. Thank you Jesus, we pray. Amen. Alright student, sebelumnya kita sudah pernah bertemu sekali di pelajaran yang kelima ini, yaitu tanggung jawabku di rumah ya. Jadi kita juga udah membahas bahan Alkitab kita dari kitab Matius 21 ayat 28 sampai 32 yang bercerita bagaimana dua orang anak yang diberikan tugasnya oleh ayahnya untuk pergi ke kebun anggur, tapi kemudian anak sulung yang menjawab iya pada akhirnya tidak sampai di kebun anggur, sedangkan anak yang kedua yang menolak akhirnya menyesal dan dia sampai di kebun anggur. Nah, ini adalah contoh tanggung jawab yang perlu kita tiru bersama-sama. Ini adalah perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus pada saat orang-orang yang sedang ada bersama dia waktu itu. Oke, kita lanjut lagi pembelajaran kita. Oke, di sini teacher akan mengulang kembali apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi anak-anak semua, tanggung jawab itu adalah perbuatan atau tingkah laku yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, contohnya itu adalah seperti yang sudah kita lakukan bersama, misalnya pembiasaan menolong di rumah. Ketika kita belajar, itu juga merupakan tanggung jawab kita, ya. Ketika kita merapikan tempat tidur kita, itu juga tanggung jawab kita. Ketika kita menolong orang tua, itu juga tanggung jawab kita. Karena apa? Kita menolong orang tua harus dilihat dari segi kemampuan kita, ya. Gak mungkin anak-anak disuruh membagusin atap rumah yang bocor padahal umurmu masih 8 tahun. Ya, is impossible ya, tak mungkin ya. Tapi selagi sebagai anak-anak kita harus memiliki tanggung jawab untuk di keluarga kita atau di rumah ya. Kita lanjut pembelajaran kita. Ya, di kegiatan kita sekarang adalah ayo mewarnai. Gambar ini sedang menceritakan seorang anak yang merapikan tempat tidurnya. Apakah kamu melakukannya di rumah? Apakah anak-anak melakukan merapikan tempat tidur sebelum bangun tidur? Teacher percaya semua anak-anak melakukannya. Kalau belum melakukannya, mulai hari ini ingat kamu memiliki tanggung jawab loh untuk merapikan tempat tidurmu. Oke? Ini ada pada halaman 58. Oke? Nanti anak-anak boleh mewarnainya kemudian dikirim ke Teacher Karno by WA. Oke? Nah, anak-anak, untuk di kegiatan berikutnya ini, di sini anak-anak diminta untuk menuliskan contoh-contoh perbuatan tanggung jawab yang dapat kamu lakukan di rumah pada buah apel yang tersedia ya. Jadi kamu tulis pada buah apel yang tersedia di dalam buku paketmu. Oke anak-anak. Jadi contohnya di sini adalah contoh perbuatan tanggung jawab. Misalnya tadi ada belajar sendiri atau belajar, kemudian merapikan tempat tidur, ada juga bisa membantu mengambilkan air minum untuk papa atau mama ya, dan yang lainnya. Teacher berharap kamu dapat mengisi lebih dari sekedar yang teacher baru kasih tahu sekarang ya, karena tanggung jawab di rumah itu sebenarnya ada begitu banyak ya. Nah, tapi yang paling wajib kamu lakukan saja kamu tulis. Oke anak-anak,
karena kamu harus melakukannya sesuai dengan kemampuanmu. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, teacher mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, karena pertemuan kita di pertemuan yang kedua ini hanya sampai di sini saja. Nah, di bab yang kelima ini kita bertemu sebanyak 3 kali, ya. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai tanggung jawab atau proyek tanggung jawab di rumah selama seminggu, dan itu untuk pertemuan berikutnya. Oke? Nah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Teacher mengucapkan sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye-bye.